Israel dan Hizbullah Lebanon saling tuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata sehari setelah perjanjian disepakati. Militer Zionis mengakui angkatan udaranya menyerang fasilitas yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyimpan roket jarak menengah di Lebanon Selatan. Mereka juga mengaku melepaskan tembakan karena menyebut Hizbullah melanggar gencatan senjata. Sebaliknya, anggota parlemen Lebanon Hassan Fadlallah menuduh Israel lah yang melanggar kesepakatan. Diketahui gencatan senjata berlangsung selama 60 hari dengan harapan mencapai penghentian permusuhan secara permanen. Perjanjian tersebut mengakhiri konfrontasi paling mematikan antara Israel dan Hizbullah dalam beberapa tahun. Namun Israel masih memerangi musuhnya yang lain yaitu Hamas di jalur Gaza. Hassan Fadlallah, anggota parlemen Hizbullah di Lebanon mengatakan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia menyebut tentara Israel menembaki warga sipil yang kembali ke desa-desa mereka di sepanjang perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Militer Israel telah mengeluarkan pembatasan pergerakan baru bagi warga sipil Lebanon yang berusaha kembali ke rumah mereka. Peta yang baru-baru ini dirilis menunjukkan penduduk dilarang memasuki 10 desa tertentu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya, Israel dan Hizbullah Lebanon saling tuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata sehari setelah perjanjian disepakati. Militer Zionis mengakui angkatan udaranya menyerang fasilitas yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyimpan roket jarak menengah di Lebanon Selatan. Mereka juga mengaku melepaskan tembakan karena menyebut Hizbullah melanggar gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit lagi di Lebanon. Hal itu dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Rabu pagi waktu setempat. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk terus berperang di Lebanon meski ada perjanjian gencatan senjata. Ben-Gvir mengindikasikan bahwa Hizbullah Lebanon telah melanggar gencatan senjata berulang kali. Terkini diketahui, meski Israel disebut melanggar gencatan senjata, warga Lebanon terus kembali ke kampung halaman mereka. Pada hari kedua gencatan senjata, jalan-jalan menuju Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut tetap ramai dengan penduduk. Mereka menegaskan tekad untuk kembali dan tidak ada ancaman yang akan menghalangi mereka. Badan Nuklir PBB telah mengonfirmasi bahwa Iran berencana untuk memasang sekitar 6.000 sentrifugal baru untuk memperkaya uranium. Jumlah ini lebih tinggi dari batas 3,67% yang telah disetujui Teheran pada tahun 2015. Sentrifugal baru termasuk model-model canggih yang mampu melakukan pengayaan nuklir lebih efisien. Negara-negara barat, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, sejauh ini menjadi pihak yang paling dan telah lantang menyatakan kekhawatiran. Mereka mendesak Iran untuk kembali mematuhi perjanjian internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyiratkan kecemasannya di tengah ancaman serangan balasan Iran. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk mencegah Iran menjadi negara bersenjata nuklir. Semua negara anggota Uni Eropa berjanji akan melaksanakan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Juru bicara Uni Eropa, Peter Steno, menegaskan bahwa negara Uni Eropa sangat berkomitmen terhadap keadilan pidana internasional. Di antara negara-negara Uni Eropa yang bersedia membantu ICC menangkap Netanyahu diantaranya ada Belanda. Belanda mengaku menghormati semua keputusan ICC dan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan Netanyahu. Langkah serupa juga dilakukan Italia dan Inggris yang mengonfirmasi akan menangkap Netanyahu dan Gallant karena telah melakukan genosida di Gaza. Tak hanya negara-negara di Uni Eropa saja yang bersedia membantu ICC, kelompok G7 juga menyatakan siap mematuhi surat perintah penangkapan Netanyahu. Pernyataan tersebut disampaikan para menteri G7 setelah menggelar pembicaraan 2 hari di dekat Roma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.